Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Khairu Mahad, NIM 2320605118. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang Exploring Case-Based Reasoning, Understanding and Applying CBR Concept. Senang rasanya dapat berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan hari ini tentang salah satu pendekatan yang inovatif dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu case-based reasoning. Mari kita jelajahi bersama konsep dasar dan penerapan dari metode yang menarik ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memahami esensi dari case-based reasoning atau CBR, yang melibatkan penggunaan pengetahuan dari kasus-kasus sebelumnya untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan di masa depan. Mari kita buka pintu menuju dunia CBR dan memahami bagaimana pendekatan ini telah berhasil membawa nilai tambah di berbagai bidang. Segera setelah kita menjelajahi dasar-dasar konsep ini, kita akan melangkah lebih jauh tentang komponen utama di dalam CBR ini, kemudian melihat keuntungan-keuntungan yang ditawarkan dan bahkan menggali contoh penggunaan CBR ini yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai perjalanan kita untuk memahami dan mengaplikasikan case-based reasoning ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan case-based reasoning. Baik, case-based reasoning atau disingkat sebagai CBR adalah paradigma kecerdasan buatan yang mengambil inspirasi dari cara manusia belajar dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Dalam esensinya, CBR memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh dari kasus-kasus sebelumnya untuk menyelesaikan masalah baru yang serupa. Sebagai contoh, kalau dari video yang telah di-share oleh ibu dosen, yaitu ketika kita hendak masuk ke sebuah kafe, kita tidak perlu lagi menanyakan bagaimana cara membuka pintu tersebut. Karena apa? Karena sejak kecil kita sudah tahu nih cara bagaimana membuka pintu. Jadi kita udah nggak perlu lagi nanya bagaimana cara pintunya dibuka, tapi kita sudah dengan secara alami sudah tahu cara bagaimana membuka pintu tersebut. Kemudian mari kita fokus pada makna dan nilai dari CBR ini. Dalam dunia di mana data melimpah, CBR memungkinkan kita tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga dapat menggabungkannya dengan konteks spesifik, membentuk dasar pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau tantangan yang akan kita hadapi. Di dalam penerapannya, CBR mempunyai 4 komponen utama yang mana biasa disebut sebagai 4R metode atau metode 4R. Yang pertama ada retrieve, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada revision, dan yang keempat ada retention. Baik, yang pertama adalah retrieve atau mengambil. Penjelasannya adalah pada tahap retrieve ini, sistem mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan masalah baru dengan mencari kasus-kasus yang mirip atau yang relevan dalam basis kasus. Hal ini melibatkan penggunaan algoritma pencarian yang mengevaluasi kesamaan antara atribut atau karakteristik dari masalah baru dengan kasus-kasus yang sudah ada dalam basis kasus. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memiliki kemiripan tertinggi dengan masalah yang baru yang sedang dihadapi. Nah, kasus-kasus ini akan digunakan sebagai titik awal atau sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah baru tersebut. Yang kedua yaitu reuse atau penggunaan kembali, ya, yaitu setelah kasus-kasus yang mirip ditemukan, ya,
Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap reuse, melibatkan penggunaan kembali solusi atau keputusan yang telah diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Nah, solusi ini dianggap sebagai dasar awal untuk menanggapi masalah baru tersebut. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengambil manfaat dari solusi yang sudah ada dan diterapkan pada masalah yang serupa di masa lalu. Dengan menggunakan kembali solusi ini, sistem dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalkan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang baru. Selanjutnya yaitu revision, yaitu proses revisi ini melibatkan penyesuaian atau revisi solusi yang telah diambil dari kasus-kasus serupa. Nah, solusi ini disesuaikan agar lebih cocok dengan konteks atau kebutuhan yang unik dari masalah-masalah yang baru dihadapi. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa solusi yang diambil dapat diterapkan dengan efektif dalam situasi yang berbeda-beda. Revisi dapat melibatkan penyesuaian nilai parameter, struktur solusi, atau elemen-elemen lainnya untuk mencapai kesesuaian dengan masalah yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu retention atau menyimpan. Ya, pada tahap retention ini, solusi yang telah disesuaikan dan sudah direvisi tetap diingat dan ditambahkan kembali ke basis kasus. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan sistem dan memperbarui informasi yang ada dalam basis kasus. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan bahwa kasus tersebut terus berkembang dan belajar dari setiap penyelesaian kasus baru. Dengan mempertahankan solusi yang sudah disesuaikan, sistem menjadi semakin pintar dan mengatasi masalah-masalah serupa di masa depan. Dengan melibatkan langkah-langkah ini, metode R4 dalam CBR memberikan pendekatan siklus tertutup yang memungkinkan sistem belajar dan beradaptasi dari setiap pengalaman, menciptakan sistem yang semakin cerdas dan efektif seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa keuntungan utama dari penerapan case-based reasoning dalam memecahkan suatu masalah. Yang pertama yaitu penggunaan pengalaman. Nah, CBR ini memanfaatkan pengetahuan yang telah terakumulasi dari kasus-kasus sebelumnya. Dengan cara ini, setiap solusi yang dihasilkan didasarkan pada pengalaman nyata, meningkatkan keakuratan dan relevansi dalam menanggapi masalah yang baru. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Nah, kemampuan CBR untuk menangani masalah yang kompleks dan berubah seiring berjalannya waktu menjadikannya solusi yang sangat fleksibel. Sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan tanpa memerlukan perubahan aturan atau parameter yang signifikan. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran berkelanjutan. Nah, CBR ini melibatkan pembelajaran berkelanjutan melalui setiap kasus baru yang dihadapi. Dengan setiap pengalaman baru itu, sistem dapat memperbarui dan meningkatkan basis pengetahuannya, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan kemampuannya dalam menanggapi tantangan di masa depan. Nah, dengan kombinasi keuntungan ini, CBR menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam situasi di mana solusi yang tepat mungkin sulit diidentifikasi melalui metode konvensional. Nah, penerapan CBR tidak hanya memberikan solusi yang relevan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang adaptif dan belajar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan melihat beberapa contoh konkret di mana case-based reasoning ini berhasil diterapkan dalam berbagai bidang. Yaitu yang pertama dalam bidang perawatan kesehatan ya, atau dalam dunia kesehatan. Nah, sistem CBR dapat digunakan dalam diagnosa penyakit dengan membandingkan gejala pasien dengan kasus-kasus sebelumnya yang telah terdokumentasi. Nah, manfaatnya apa? Yaitu meningkatkan akurasi diagnosis dan membantu dokter dalam menentukan rencana perawatan yang sesuai.
Yang kedua, dalam bidang manufaktur dan produksi. Dalam pengaturan produksi, CBR dapat membantu mengidentifikasi masalah produksi dan menawarkan solusi berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya. Nah, manfaatnya apa? Yaitu mengoptimalkan proses produksi, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, yaitu dalam bidang bantuan keputusan pelayanan pelanggan. Nah, sistem CBR dapat digunakan untuk memberikan solusi cepat kepada pertanyaan atau masalah pelanggan dengan membandingkan dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, jadi dengan penerapan tersebut, peningkatan kepuasan pelanggan melalui respon yang cepat dan solusi yang relevan dapat diatasi. Yang keempat yaitu dalam bidang pengelolaan pengetahuan perusahaan. Nah, CBR ini dapat digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan membagikan pengetahuan internal perusahaan, memfasilitasi akses cepat untuk pegawai. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kolaborasi, mengurangi redundansi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kelima dalam bidang rekomendasi produk. Ya, nah, kita sering tahu di dalam e-commerce, CBR ini dapat memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan konversi penjualan. Nah, melalui contoh-contoh ini kita dapat melihat bagaimana CBR memberikan solusi yang efektif dan relevan dalam berbagai konteks, membuktikan fleksibilitasnya dan keberhasilannya dalam mengatasi masalah berbasis pengalaman. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai case-based reasoning ini. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan bisa ditaruh di kolom komentar. Ya, demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.